Halo semua, kembali lagi dengan saya Ellen Selvia Permatasari dengan NIM 2008031020040. Kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran dengan judul Perencanaan Keuangan Jangka Panjang. Untuk teman-teman sekalian, simak sampai akhir ya. Kira-kira untuk materi perencanaan keuangan jangka panjang ini, topik-topik yang kita akan bahas kali ini apa saja ya teman-teman? Langsung saja, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian dari perencanaan keuangan. Lalu yang kedua, elemen kebijakan keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, dimensi perencanaan keuangan jangka panjang. Lalu yang keempat, ada tujuan perencanaan keuangan jangka panjang. Lalu yang kelima, model perencanaan keuangan jangka panjang. Lalu yang terakhir ada hubungan kebutuhan pendanaan eksternal dengan pertumbuhan. Wah, ternyata banyak sekali ya untuk materi kita hari ini. Jangan lupa tetap lihat sampai akhir ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan kira-kira itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, langsung saja. Untuk pengertian perencanaan keuangan di sini adalah suatu ilmu yang menempatkan kajian tentang keuangan dengan menempatkan berbagai atribut keuangan secara terkonsep dan juga sistematis baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dalam konsep jangka pendek itu biasanya jangka waktunya itu 1 tahun atau 12 bulan saja. Sedangkan untuk jangka panjang sendiri, beberapa pakar menyatakan jangka waktunya itu 2 hingga 5 tahun ke depan. Bahkan beberapa pakar juga menyebutkan bahwa jangka waktu untuk jangka panjang ini bisa lebih dari 5 tahun. Lalu selanjutnya ada yang namanya elemen kebijakan keuangan perusahaan. Nah, di sini ada beberapa elemen nih, teman-teman. Untuk yang pertama di sini investasi dalam aktiva baru yang dibutuhkan perusahaan. Lalu untuk elemen yang kedua di sini tingkat leverage keuangan yang akan dilaksanakan perusahaan. Lalu yang ketiga ada jumlah kas yang diperlukan untuk membayar pemegang saham. Lalu untuk elemen yang terakhir di sini jumlah likuiditas dan juga modal kerja yang dibutuhkan untuk menjamin yang namanya kelangsungan operasi perusahaan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada tujuan perencanaan keuangan jangka panjang nih teman-teman. Nah, untuk tujuannya sendiri di sini ada 4. Untuk yang pertama di sini ada examining interaction, yang dimana perencanaan keuangan jangka panjang ini harus merancang suatu hubungan yang eksplisit antara berbagai usulan investasi untuk yang namanya aktivitas operasi perusahaan yang berbeda-beda dan juga menggunakan alternatif pendanaan yang tersedia bagi perusahaan. Lalu untuk tujuan yang kedua di sini ada exploring option, yang dimana perencanaan keuangan ini itu harus memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan, lalu menganalisis dan juga membandingkan berbagai skenario yang berbeda-beda secara konsisten. Lalu untuk tujuan yang ketiga di sini ada avoiding surprise, yang dimana untuk perencanaan keuangan di sini itu harus bisa mengidentifikasi apa dampak yang mungkin bisa terjadi terhadap perusahaan apabila perusahaan tersebut itu terjadi keadaan yang berbeda-beda dengan yang sudah diasumsikan sebelumnya. Lalu untuk tujuan yang terakhir di sini ada assuring feasibility and internal consistency, yang dimana untuk perencanaan keuangan jangka panjang ini tidak hanya bisa mampu menjelaskan keterkaitan antara berbagai tujuan yang berbeda, namun juga bisa diharapkan untuk mengupayakan adanya penyaluran struktur untuk rekonsiliasi tujuan dan juga sasaran yang berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya model perencanaan keuangan jangka panjang ya teman-teman. Nah, di sini kebanyakan model perencanaan keuangan itu membutuhkan sejumlah asumsi yang bisa dapat menguntungkan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Nah, di sini ada beberapa contoh model. Untuk yang pertama di sini ada proyeksi laporan keuangan atau project, atau biasa yang disebut dengan pro forma financial statement, yang dimana laporan yang memperlibatkan jumlah dana yang diperlukan
untuk membiayai yang namanya pembelian aset yang diperlukan suatu perusahaan. Nah, di sini juga tujuannya memproyeksi dana yang bisa dihasilkan dari dalam perusahaan dan juga bisa menghitung variabel penyeimbang atau yang biasa disebut dengan plug variabel atau jumlah dana eksternal yang diperlukan atau yang biasa disebut dengan external fund. Nah, di sini untuk jenis-jenis yang proyeksi laporan keuangan di sini ada 6 nih teman-teman. Untuk yang pertama ada sales forecast, lalu jenis yang kedua di sini ada performance statement, lalu untuk yang ketiga ada asset requirement, dan yang keempat di sini ada financial requirement, lalu untuk yang kelima ada plug, lalu yang terakhir ada economic assumption. Wah, ternyata banyak sekali ya jenis-jenisnya untuk di model yang pertama ini. Nah, di sini selanjutnya ada contoh soal model dari perencanaan keuangan yang pertama nih, teman-teman. Di sini ada laporan keuangan dari perusahaan Dewata. Nah, untuk laporan laba ruginya sendiri di sini ada penjualannya itu sebesar 1 juta rupiah dan juga biayanya di sini ada 800.000 rupiah. Lalu sedangkan untuk laba bersihnya sendiri ternyata sebesar 200.000 rupiah nih, teman-teman. Nah, untuk di neraca sendiri di sini sisi aktiva sebesar 500.000 rupiah, sedangkan di sisi utang yaitu sebesar 250.000 rupiah dan untuk modalnya juga sebesar 250.000 rupiah, sehingga totalnya adalah 500.000 rupiah nih, teman-teman. Nah, di sini untuk perusahaan mengasumsikan penjualan dan juga biayanya itu naik sebesar 20% nih. Maka performa laporan laba rugi dan juga proforma laporan neraca di sini itu berubah nih, teman-teman. Untuk laporan laba ruginya sendiri setelah diasumsikan naik sebesar 20%, penjualannya menjadi sebesar 1.200.000 rupiah. Lalu untuk biayanya di sini naik menjadi 960.000 rupiah, sehingga laba bersih setelah diasumsikan menjadi 240.000 rupiah nih, teman-teman. Lalu untuk selanjutnya di sini ada neraca yang sudah diasumsikan naik sama dengan 20%, yang dimana aktivanya ini naik menjadi 600.000 rupiah, sedangkan di sisi utang sebesar 300.000 rupiah dan juga modalnya 300.000 rupiah, sehingga totalnya di sini adalah 600.000 rupiah. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan asumsi bahwa semua variabel di sini itu berubah 20%, sehingga pengaplikasiannya di sini adalah perubahan dalam rupiah yang berbeda-beda pada masing-masing variabel, yang dimana untuk itu harus dilakukan yang namanya rekonsiliasi antara proforma laporan laba rugi dan juga proforma laporan neraca. Nah, untuk proforma laporan laba rugi di sini itu laba bersih menjadi 240.000 rupiah, tetapi modalnya itu hanya bertambah sebesar 50.000 rupiah nih, teman-teman. Nah, masalah ini itu dapat dijelaskan bahwa perusahaan Dewata itu harus membayar yang namanya dividend cash sebesar 240.000 rupiah, lalu dikurangi dengan pertambahan modalnya yaitu sebesar 50.000 rupiah nih, teman-teman. Maka dividend cash yang harus dibayar oleh perusahaan Dewata yaitu sebesar 190.000 rupiah. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contoh ini itu merupakan variabel plug gitu. Nah, selanjutnya untuk model kedua nih, teman-teman, di sini ada yang namanya model pendekatan presentase penjualan atau percentage of sales approach, yang dimana untuk model ini itu melibatkan dua metode perencanaan keuangan, yang dimana manajer itu harus memutuskan jenis pembiayaan yang akan digunakan untuk menyeimbangkan neraca, yaitu metode neraca proyeksi dan juga metode rumus nih, teman-teman. Nah, untuk pendekatan persentase penjualan ini yang perlu diperhatikan adalah neraca atau laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi nih, teman-teman. Nah, untuk kedua
metode ini itu harus memperlihatkan beberapa perkiraan berubah yang langsung dengan berubahnya penjualan atau yang biasa disebut dengan perkiraan spontan. Nah, beberapa perkiraan ini itu bisa berubah secara tidak langsung dengan berubahnya penjualan atau yang biasa disebut dengan perkiraan non spontan. Nah, beberapa perkiraan ini itu tidak bisa berubah sama sekali atau yang biasa disebut dengan non spontan, begitu teman-teman. Untuk selanjutnya di sini hubungan kebutuhan pendanaan eksternal dengan pertumbuhan. Nah, untuk yang pertama di sini ada pertumbuhan internal. Nah, yang dimana hal ini itu bisa dicapai perusahaan apabila terjadi kenaikan aktiva yang diperlukan sama dengan tambahan laba ditahan. Nah, untuk cara mencari pertumbuhan internal di sini menggunakan rumus tingkat pertumbuhan eksternal sama dengan ROA dikali B, lalu dibagi 1 dikurangi ROA dikali B. Nah, yang dimana B ini merupakan rasio laba ditahan terhadap laba bersih nih teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh soal dari pertumbuhan internal. Baik, saya bacakan. Di sini pada perusahaan gugus laba bersih sebesar Rp66.000 dan juga total aktivanya itu sebesar Rp500.000. Nah, dengan demikian di sini ROA-nya itu sama dengan Rp66.000 dibagi dengan Rp500.000. Maka ROA-nya sebesar 13,2% nih teman-teman. Nah, dari laba bersih ini sebesar Rp66.000, maka untuk sebanyak Rp44.000 ini itu ditahan dalam perusahaan, sedangkan sisanya itu dibayarkan sebagai dividen, sehingga rasio laba ditahannya itu adalah B sama dengan 44.000 dibagi Rp66.000 sama dengan 66,67% nih teman-teman. Maka untuk pertumbuhan internalnya di sini adalah 0,132 dikalikan 0,667 lalu dibagi 1 dikurangi 0,132 dikali 0,667, maka tingkat pertumbuhan internal perusahaan di sini adalah 9,65% nih teman-teman. Jenis yang kedua di sini ada tingkat pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth rate, yang dimana untuk tingkat pertumbuhan berkelanjutan ini merupakan pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa pendanaan modal sendiri, tetapi bersumber dari perusahaan luar dan juga tetap mempertahankan rasio utang terhadap modal sendiri atau debt equity, yang dimana rumusnya di sini SGR sama dengan ROE dikalikan B lalu dibagi 1 dikurangi ROE lalu dikalikan B nih teman-teman. Untuk contoh soalnya di sini diketahui laba bersihnya dari perusahaan gugus itu 66.000 dan juga total ekuitasnya di sini 250.000, maka ROE-nya di sini itu didapatkan 26,4% nih teman-teman. Maka untuk rasio laba ditahan ini itu tetap sesuai yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 66,75, sehingga untuk SGR-nya sendiri ini didapatkan 21,36% nih teman-teman. Materi yang terakhir di sini ada 4 faktor yang menentukan kemampuan perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan nih. Untuk yang pertama di sini ada profit margin, yang dimana semakin tinggi profit margin perusahaan akan meningkatkan yang namanya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dana secara internal dan akan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan nih teman-teman. Lalu untuk yang kedua di sini ada dividen policy, yang dimana semakin rendah presentase laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen, maka semakin tinggi rasio laba yang ditahan dan meningkatkan yang namanya pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Lalu untuk faktor yang ketiga di sini ada financial policy nih teman-teman, yang dimana semakin tinggi rasio utang dengan modal akan meningkatkan yang namanya financial leverage perusahaan
Mengapa demikian? Dikarenakan akan ada tambahan pendanaan dengan utang, maka akan menaikkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Lalu untuk faktor yang terakhir di sini ada total asset turnover, yang dimana semakin tinggi perputaran aktiva berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dengan menggunakan setiap rupiah aktiva. Oleh karena itu akan menaikkan yang namanya tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Oh, gak kerasa nih teman-teman, ternyata kita ada di penghujung acara nih. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, bisa langsung komen aja bagian mana yang kalian kurang paham. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-komen ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.